Bismillahirrahmanirrahim. Juga semakin berdatangan ya di ruang Zoom meeting kita, Zoom webinar kita pada pagi hari ini. Karena sudah jam 7, insya Allah akan coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyaqtadila laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yaghfirullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali berjumpa dalam aktivitas kajian rutin 2 pekanan ya, dua pekan kajian keajaiban Al-Qur'an dan Sunnah yang insyaallah akan dibawakan tema mengenai efek psikologis riba dan keharamannya. Menghadirkan cendekiawan muslim kita pada pagi hari ini adalah Bapak Ustadz Banu Muhammad SMSE, sebagaimana tertampang dalam poster ya, sebagai Head of Islamic Social Finance Research Cluster PEBS ya, Pusat Ekonomi dan Bisnis Islam FEBUI, dan juga akan insya Allah kembali dihadirkan juga pakar psikologi di kita pada hari ini, Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Beliau adalah Ketua Asosiasi Psikologi Islam DKI Jakarta, yang insya Allah akan nanti akan dibacakan CV-nya per termin, karena kita sifatnya panel, jadi insya Allah nanti akan dimulai dahulu oleh Ustadz Banu, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Tanpa berpanjang kalam, saya buka dulu aktivitas pagi kita dengan sama-sama membaca ta'awuz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barangkali memohon kesediaannya bagi para sahabat pelita Al-Qur'an sekalian, insya Allah akan semakin berdatangan ya, kita sama-sama buka juga dengan membaca bersama-sama suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah Ustadz Banu barangkali izin perkenalan singkat ya, Ustaz. Yep. Sepanjang pengetahuan saya ya, memang Ustadz Banu adalah alumni FEUI di tahun 2003, lalu melanjutkan S2-nya ya, S2-nya juga di FEBUI, di masih FEUI waktu itu, di tahun 2007, dan pernah menjadi sampai saat ini masih menjadi dosen di Prodi Ekonomi Islam ya, Ekonomi dan Bisnis Islam di FEBUI, jadi Head of Islamic Social Finance. Saat ini ya menjadi bagian dari Research Cluster PEBS FEBUI, dan pernah menjadi wakil ini ya, Sekretaris Dewan Komisaris BRI Syariah, betul ya, Ustaz ya? Masih. Oh masih, insya Allah masih. Bentar lagi enggak, karena mau merger banknya. Ya, sudah mau merger ya, Bank BUMN Syariah. Udah 8 tahun. Insya Allah akan membahas
perspektif mengenai sisi ini ya, sisi ribanya ya, riba dari segi Quran, keharamannya seperti apa, sisi ekonomi syariah, mungkin dampak ekonominya juga bisa dibahas secara singkat, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Iqbal mengenai sisi psikologisnya. Tanpa perpanjang kalam, saya persilakan Ustaz Banu. Tafadhol masykur. Iya. Share screen, Ustaz. Ya, boleh dibantu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, Ustaz Iqbal, Ahegi, uhayikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan berapa menit ini, Gi? 35 menit, Ustaz. Oke, siap. Ya, jadi kesempatan pagi hari ini kita membahas salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena ini menyangkut urusan dunia akhirat kita, yang banyak orang dengan berbagai alasan kemudian mengabaikannya. Yang banyak orang dengan berbagai alasan menganggap ini sebagai sesuatu yang kecil. Riba seolah-olah lebih kecil dosanya dibanding mencuri misalnya. Lebih kecil dosanya dibanding apalagi berzina misalnya. Dan juga dosa-dosa yang lain. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu dengan kalimat pengharaman yang tegas, pasti tentunya Allah ingin supaya kehidupan kita lebih baik. Sehingga ketika kemudian kita melanggar itu, pasti kehidupan kita akan jadi buruk. Dan riba itu larangannya sangat tegas. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Bahkan kata haram itu ditempelkan dengan kata riba. Jadi sekuat dan sedahsyat. Dalam Al-Quran, di ayat yang terkenal ini, Al-Baqarah 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu, dia itu nggak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba. Yang demikian disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Persis kata-kata yang keluar di banyak orang hari ini. Sama aja bank syariah sama bukan bank syariah. Sama aja kok. Saya kredit motor, kredit mobil, cicilannya sama kok. Apa bedanya? Padahal Allah mengatakan dengan tegas, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Makanya kemudian Allah mengingatkan, faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka barang siapa yang datang mau'izah, peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, maka baginya urusan yang lalu. Ini juga kabar baik ya buat teman-teman yang mungkin pernah berurusan dengan riba atau cicilan rumahnya belum lunas gitu ya, yang masih pakai kredit riba. Nggak apa-apa, yang dulu ya udah dulu. Wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, nah ini yang masalah. Barang siapa yang mengulangi, yang membuat riba baru lagi, setelah tahu itu haram, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Yang menarik adalah ini saya bold, kama yaqulul ladzi. Jadi orang yang makan riba itu nggak pernah bisa berdiri kecuali berdirinya
orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat orang kesurupan, ngelihat orang gila yang kesurupan kan ya begitu, nggak jelas. Nah itu kira-kira gambaran, kalau bahasa orang ekonomi, kalau Bapak Ibu ngelihat pergerakan kurs, pergerakan nilai, macam-macam tuh indikator-indikator ekonomi yang ada. Jadi memang ekonomi kita itu sejak riba makin merajalela, semakin tidak stabil. Semakin tidak stabil. Ini bukan tafsir ya. Ini imajinasi saya aja. Tadabbur saya atas ayat ini adalah karena saya lihat fenomenanya, terutama sejak riba ini, sejak suku bunga itu betul-betul menjadi dasar dari perekonomian modern. Maka semakin riba di sektor moneter, riba di sektor finansial, dan seterusnya, dan juga sampai ke level-level yang paling bawah, dampaknya luar biasa. Begitupun mungkin nanti Pak Iqbal yang bisa menjelaskan lebih dalam ya. Banyak hari ini rumah tangga yang berantakan karena utang, dan karena utangnya utang riba. Mungkin utangnya kecil, jadi ada 73% kasus perceraian itu katanya karena ekonomi dan karena cekcok rumah tangga. Yang ujung-ujungnya selalu nyangkut-nyangkutnya ke ekonomi, dan di antara permasalahannya adalah karena utang oleh salah satu pihak dan seterusnya dan seterusnya. Utangnya karena utang riba. Yang demikian karena mereka menganggap jual beli itu nggak ada bedanya dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya penting kita orang-orang yang sudah datang mau'izah dari Allah, kita sudah memahami, maka tugas kita fantaha. Sudah berhenti, falahu masalah. Insyaallah yang dulu kalau ada kesalahan kita ya sudah Allah ampuni. Allah toleransi. Wa amruhu ilallah. Urusannya kembali kepada Allah. Tinggal banyak istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dunia memang makin tidak stabil gara-gara riba. Maka kehidupan manusia, kehidupan hubungan muamalah juga semuanya makin tidak stabil. Dan sebenarnya dalam Islam ketika kita bicara tentang kehalalan, urusan muamalah itu sebenarnya urusan yang simpel, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Muamalah itu kan kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dari perkara muamalah itu ibahah, kebolehan. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi sebenarnya nyaris urusan muamalah itu terbuka begitu lebar. Dan Islam itu nggak pernah mengharamkan sesuatu apapun, kecuali pasti ngasih solusinya. Orang, apa contohnya? Orang beli motor lah, teman-teman mungkin kredit motor. Pakai yang bunga, pakai yang riba. Kan jelas sebenarnya. Harga motornya 20 juta misalnya plus bunga sebutlah 13% setahun. Maka ketemu nilainya, dibayar, DP-nya sekian, cicilannya sekian untuk masa sekian tahun. Itu haram. Apalagi kalau kemudian ketika terlambat ada dendanya. Maka denda jadi tambahan lagi, namanya riba nasi'ah secara fikih. Cuma kita sedang tidak sangat mendalami riba dalam konteks hukum ya. Jadi saya nggak mau bahas riba fadl, riba nasi'ah, atau riba-riba jahiliyah. Ya intinya riba lah gitu. Kemudian Islam mengharamkan itu. Terus apa tawaran Islam? Ya jual beli. Namanya bai' al-murabahah. Motornya 20 juta. Harganya kalau beli cash. Kalau beli kredit, sebutlah 2 tahun, maka boleh, tapi harganya jadi 25 juta misalnya. 25 juta itu, misalkan bayar DP-nya adalah 2 juta, ditambah 2 juta sampai bulan ke-24. Jadi total 26 juta. 6 juta adalah margin keuntungan si dealer kalau pakai akad syariah. Yang itu fix, yang nggak berubah apapun kondisinya.
mau ada krisis, mau suku bunga Bank Indonesia tiba-tiba naik jadi 20% atau turun jadi 0,1%, kategorinya tidak berubah sama sekali. Berbeda halnya dengan cicilan motor yang riba, tentu suku bunga akan fluktuatif mengikuti. Kalau tiba-tiba krisis ya pasti nggak akan sama cicilan per bulannya. Bapak Ibu yang agak senior mungkin ada di antara jamaah, mungkin masih ingat 98 ketika ada krisis, ada cicilan KPR yang berubah seiring berjalannya waktu. Makanya kredit-kredit yang jangka panjang kayak KPR misalkan, kredit perumahan yang 15-20 tahun, coba tanya semua bank yang tidak syariah. Ini bisa dibuat fix nggak bunganya? Mereka paling lama sepengetahuan saya bisa menjamin fix sampai 5 tahun aja. Nggak boleh. Oh, ini fix sampai 20 tahun ya. Kalau fix 20 tahun kenapa nggak merubah aja gitu kan? Tapi mereka misalkan bilang ini bunganya paling rendah, ada subsidi bunga dan fix sampai 5 tahun pertama. Itu pun prakteknya tidak fix-fix banget. Kenapa? Karena mereka yang nanti mensubsidi selisih fix itu. Urusan dengan nasabahnya aja fluktuatif. Fix, tapi sebenarnya fluktuasi suku bunga itu ya ditanggung oleh si bank itu, oleh si industri keuangan itu. Kalau Islam ya clear. Berarti 26 juta dibayar 24 bulan, udah begitu. Mau apapun yang terjadi di dunia, maka itu bagian yang harus dituntaskan. Jadi clear bedanya. Jangan sampai ada orang yang mengatakan seperti ayat ini, innamal bai'u mithlu, sama aja kok, cicilannya sama-sama 2 juta sebulan misalnya gitu. Ya beda, yang satu halal, satu haram. Kalau saya ngasih contoh, mohon maaf agak vulgar misalnya, nikah sama zina itu perbuatan biologisnya sama. Tapi satu halal, satu haram. Karena apa? Karena akad yang membedakan. Nah, ketika kita bicara keharaman, jadi kan clear. Yang dilarang itu yang haram aja. Sisanya boleh. Jadi ruang buat boleh itu luasnya luar biasa sebenarnya. Ada ruang begitu luas di mana orang boleh. Karena aslinya boleh. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah semuanya haram kecuali yang disuruh. Nggak bisa kita, kayak Mas Egy ini kan orang soleh. Saya subuhnya mau 8 rakaat lah, 2 rakaat terlalu sedikit. Ya nggak bisa. Karena kaidah dalam ibadah itu semuanya haram kecuali yang disuruh. Disuruhnya 2 ya udah 2, clear. Pak Iqbal nih kan orang kaya, bayar zakat. Masa orang kaya masa bayar zakat 2,5%? Saya mau 10% lah gitu. Ya nggak bisa. Karena zakat itu perintahnya segitu ya segitu. Kalau mau lebih jadi sunnah, namanya infak, namanya sedekah. Sholat kalau mau lebih ya namanya sholat sunnah. Wajibnya segitu aja, kan Allah tidak pernah membebani kita dengan kewajiban yang sangat berat. Tapi kalau di muamalah sebaliknya, semuanya boleh, silahkan. Kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu apa saja? Ya nggak banyak. Makanan yang haram itu ada 2 dalam fikih Islam. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram karena zatnya, haram karena selain zatnya. Karena zatnya misalkan kita jual beli babi, jual beli darah, bangkai. Yang Allah sebutkan haram dalam Al-Quran. Khamr. Jadi yang haram dan semisal dengan yang haram ya. Khamr, ekstasi, narkoba, dan seterusnya. Clear. Walaupun akadnya, ini jual beli khamr akadnya mudharabah gitu. Ya nggak bisa juga. Ini ada mudharib yang bisa ngeracik narkoba jenis baru. Siapa sahibul malnya? Ya nggak bisa. Karena zatnya haram. Yang kedua haram, li ghairihi, haram karena transaksinya, karena selain zatnya. Gitu. Nah, di situ ada larangan riba, ada larangan gharar, ada larangan maisir, ada larangan tadlis, ada larangan macam-macam itu. Nah, semua yang haram li ghairihi itu ada solusinya. Semua haram yang li ghairihi itu pasti bisa dihilangkan unsur ribanya, unsur gorornya. Begitu hilang unsur gorornya, maka jadi boleh, selesai. Contoh paling klasik itu, kalau cerita goror itu ya, orang beli
pohon gitu ya, beli buah satu pohon. Karena pohon itu bukan satuan orang beli buah. Orang beli buah satuannya ya ikat, keranjang, atau kilo misalnya. Kalau ada saya punya pohon mangga gitu lagi musimnya, lagi bagus harganya. Seorang datang, Pak saya beli pohon mangga 1 juta nih buahnya semuanya, saya turunin. Maka itu haram, kenapa? Karena goror. Gimana biar nggak goror? Dihilangkan aja unsur gorornya. Diambil, kita sepakat yang bagus 10.000 sekilo, yang nggak bagus 8.000 sekilo, turunin semuanya, masukin keranjangnya masing-masing, kemudian dihitung, oh ternyata yang 10 kilo ada, yang 10.000 sekilo, yang grade A, yang bagus itu ada 200 kilo, maka 200 kali 10.000. Yang misalnya nggak bagus, ada 10 kilo kali 8.000, itu yang dibayar. Karena mesti jelas kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Begitu gorornya dihilangkan, selesai. Bapak Ibu yang suka main saham, ini contoh agak kontemporer misalnya. Beli saham A, apa alasannya? Semua orang beli, saya beli dong. Gitu. Itu goror, haram, nggak boleh. Terus gimana biar halal? Bapak pelajari perusahaan itu, bagaimana laporan keuangannya, lakukan analisa teknikal, fundamental yang baik, kenali siapa pengelolanya, track record direksinya, komisarisnya, dan seterusnya. Clear? Kenapa orang beli? Emang menjanjikan, kita beli, maka begitu unsur gorornya, unsur ketidakjelasannya dihilangkan, maka berubah jadi halal. Jadi sebenarnya selalu ada solusi dan memang mudah. Gitu. Hari ini, Masya Allah, riba merajalela luar biasa, hampir di semua sendi kehidupan kita. Terutama perbankan ya, dan saya yakin sebagian kita masih berurusan. Ada kan, Bapak Ibu punya rekening yang riba misalnya. Maka tugas kita hari ini, alhamdulillah kita bersyukur. Mungkin kalau kita pengajian begini tahun 90-an, bank syariahnya cuma satu, muamalat, jaringannya terbatas, kita punya banyak alasan. Tapi begitu kita sudah hidup di zaman tahun 2020-an ini, bank syariah banyak, bentar lagi merger, masuk buku 4, jadi bank ke-7 terbesar, layanannya sudah lengkap, apa aja ada, maka sebenarnya kita nyaris nggak punya alasan lagi. Gitu kira-kira. Semoga ini jadi pengantar yang baik, karena penekanan Allah ini harusnya menjadi perhatian kita. Kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu nggak bisa dia stabil, nggak bisa tegak, nggak bisa dia berkelanjutan. Pasti ada yang dizalimi, pasti ada masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, udah 20 menit, jadi saya mau mempercepat saja. Ini nanti kalau ada yang mau tanya, tapi saya bahas sebentar saja. Jadi dalam Islam, sebenarnya ada indikator sederhana dari ketidakharaman. Dalam konteks pendapatan personal ya. Jadi kalau kita dapat duit dari sebuah transaksi, tapi kita nggak ada risiko yang kita tanggung, nggak ada kerja atau usaha, nggak ada tanggung jawab, maka kecenderungannya tidak halal. Maka kita harus hati-hati. Karena itu Islam mengapresiasi mitigasi risiko, mengapresiasi kerja, mengapresiasi tanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apa sih riba? Riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap segala sesuatu pinjaman yang ada naf'an, ada tambahannya, maka itu riba. Atau pada pertukaran jenis tertentu yang membuat menjadi tidak jelas, maka itu riba. Ada riba fadl, riba nasiah. Dan kata Dr. Umar Chapras, sudah menjadi keputusan hampir seluruh ahli fikih di dunia bahwa bunga bank itu masuk dalam kategori riba. Dan kita DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa tahun 2001 yang tegas mengatakan bunga bank itu riba. Dan belum dicabut itu fatwa sampai hari ini. Dan sebenarnya pelarangan riba ini sudah difahami orang lintas zaman. Artinya masalah riba ini masalah yang memang tidak disukai oleh semua orang pada dasarnya. Jadi mau agama apapun, Kristen, Yahudi, Islam, semuanya menolak itu. Minimal kitab suci mereka menolak itu. Yahudi
Bahkan di protokolatnya sesama mereka haram untuk mengenakan riba. Tapi kalau ke yang non mereka boleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti silahkan dibuka lagi rujukan. Al-Quran sendiri melarang riba itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yang Allah jelaskan dalam surat Rum ayat 39. Disebutkan bahwa zakat sedekah itu yang baik. Yang riba itu enggak baik. Diingetin sama Allah. Dibandingkan antara riba dengan zakat dan sedekah. Makanya nanti kalau kita baca ayat lanjutan Al-Baqarah 275 itu atau 276, Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqat. Allah menyuburkan Allah menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Kemudian tahapan kedua An-Nisa 160-161. Allah menghubungkan praktek riba ini sebagai sesuatu yang zalim dan dia dikutuk Allah. Ini prakteknya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sampai hari ini juga ya. Terus larangannya itu masuk ke Ali Imran 130. Larangan untuk menjauhi riba, terutama riba yang ad'afan mudha'afah. Ya alladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat-lipat. Kemudian terakhir turun Al-Baqarah 275 sampai 281 yang total mengharamkan riba yang nanti dikuatkan Nabi ketika Haji Wada. Haji Wada di khutbah wada'nya Nabi di depan jamaah haji yang berkumpul pada waktu itu, Nabi menyampaikan ketegasan pengharaman riba dan segala turunannya, termasuk riba yang dilakukan oleh paman beliau sendiri yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi artinya memang memulai menjauhi riba itu memang dari diri kita dan dari keluarga kita. Jadi ini tahapan-tahapan pelarangannya. Dan memang riba itu sesuatu yang sangat buruk. Imam Ar-Razi dalam catatannya menyebutkan ada 5 alasan riba itu haram. 1, riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai imbangan. Jadi saya suka ngasih contoh sederhana gini Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang nggak ngerasa menyakiti orang dengan riba. Padahal ketika riba itu terakumulasi dalam nilai yang begitu masif, maka efek yang paling kerasa itu adalah peningkatan harga. Dan yang ngomong bukan saya, yang ngomong BI. Riset BI tahun 2012 itu menyebutkan di antara penyebab utama inflasi, variabel yang paling dominan pengaruh itu 52% itu adalah suku bunga. Jadi kadang-kadang kita nggak mikir suku bunga 3% pun kerasa, 3% doang, 6% doang itu kan berarti sebulannya cuma 0,5%. Tidak signifikan lah gitu. Kalau semua orang ngomong begitu dalam skala yang besar, terus semuanya begitu, dan uang kemudian berlipat-lipat jumlahnya melebihi kebutuhan transaksi yang ada sehingga barang menjadi mahal, maka mahalnya harga itu berkaitan erat dengan semakin miskinnya orang. Karena dengan uang yang sama dia beli barang lebih sedikit. Satu keluarga yang anaknya 3 misalnya, mungkin dia butuh beras sebutlah 20 kilo sebulan. Dulu untuk 20 kilo sebulan, dia cukup misalnya sekilonya 8.000, dapat kalau 160.000. Sekarang kalau sekilonya udah 12.000 misalkan, karena pergerakan harga itu, maka yang harus dia siapkan uang 240.000. Kalau dia orang yang pas-pasan misalnya, tukang ojek dan seterusnya, maka alokasi anggaran yang terbatas itu membuat dia semakin miskin. Mungkin ketika anaknya minta pensil buat sekolah nggak bisa dia beliin. Ketika part motornya harus diganti, dia nggak punya duit sehingga mungkin dia rentan kecelakaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang riba itu tanpa kita sadari, ketika kita ada bersama riba kita berkontribusi atas semakin mahalnya harga, semakin tidak terjangkaunya harga oleh orang miskin, sehingga ada kezaliman yang tanpa sadar kita lakukan. Kadang-kadang kita nggak ngerasa riba itu sejahat mencuri dan seterusnya. Mencuri nggak ngubah apapun. Bapak Ibu bukan Bapak Ibu ya, si A mencuri barang B, maka secara makro kan nilai uangnya nggak berubah. Yang ada cuma berpindah aja dengan cara yang tidak benar dari si
B ke A. Makanya dulu zaman Imam Ghazali jadi penasehat di era Abbasiyah, beliau mengatakan hukuman orang yang menggandakan uang itu lebih berat dibanding orang yang mencuri uang. Kata beliau yang mencuri uang, dia nggak mengubah jumlah uang. Tapi yang menggandakan uang, dia membuat uang beredar lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga harga nanti akan naik. Sehingga dengan begitu yang rugi itu satu komunitas. Jadi merugikan satu komunitas itu lebih dosa dibanding merugikan satu orang, kata beliau. Oke, itu yang pertama kata Imam Razi. Yang kedua, riba menghambat kemajuan dan kemakmuran. Ya, kita lihat APBN kita lah paling simpel. 800 triliun setidaknya kita harus siapkan buat bayar utang dan bunga utang. Dari total 1.800-an triliun yang bisa kita kumpulin dari pajak. Dari total pengeluaran kita yang kira-kira 2.400 triliun APBN, sepertiganya buat bayar utang dan bunga utang. Kalau nggak ada itu sepertiga, ya mestinya kita bisa bangun sekolah lebih banyak, jembatan, bikin proyek-proyek besar, memastikan semua anak bisa mengakses pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, riba menimbulkan tegangan hubungan di antara manusia. Mungkin ini connect dengan urusan topik hari ini ya. Ya banyaklah keluarga gara-gara ya macam-macam lah. Makanya kita memang harus menghindarkan diri dari masalah-masalah semacam ini. Dan yang keempat, riba adalah alat orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena orang kaya itu gampang, dia nggak perlu bekerja keras. Memang ada resikonya. Dengan modal, dengan kapital yang dia miliki, dia bisa menguasai dan bisa mengarahkan, mengontrol, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian keharaman riba itu yang kelima memang jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi nggak usah dibahas lagi, kayaknya begitu kata Imam Ar-Razi. Jadi kalau kita urutkan kira-kira gitu. Saya percepat saja ya. Nah, ini fakta implikasi riba hari ini. Hari ini total transaksi yang terjadi di pasar uang itu kira-kira 1,5 triliun US dollar sehari. Sementara volume transaksi yang terjadi di perdagangan real itu cuma 6 triliun setiap tahun. Bayangkan. Yang satu setiap hari, satu setiap tahun. Dan karena itulah sepanjang abad 20, dalam catatannya Roy Davis, beliau mengatakan ada banyak krisis terjadi. Jadi semakin riba merajalela, semakin sering krisis. Ganti-gantian aja, nanti di Argentina, nanti di Turki, nanti di mana-mana. Nah, kalau yang berlaku seluruh dunia 98, 2008 dan seterusnya. Dan utang negara yang tumbuh seluruh dunia ini lebih dari 3 triliun US dollars, sehingga semua orang rata-rata hari ini kalau harus menanggung utang negara jadi punya utang. Seandainya riba dilarang, nih bagian akhir insya Allah Mas Eki, maka insya Allah kita akan mengoptimalkan aliran investasi yang akan tersalur lebih lancar ke sektor real, karena dia tidak terbendung oleh bunga dan riba. Dan orang itu dipaksa memahami bisnis. Jadi nggak ada orang menjamin orang lain, maka dalam Islam itu pinjaman itu ya cuma buat akad kebaikan, namanya qardul hasan. Makanya qardul hasan itu nggak termasuk akad bisnis, dia akad kebaikan. Jadi akad itu ada dua, ada akad tabaru, ada akad tijari. Akad kebaikan itu ya kita ngasih hadiah, ngasih hibah, termasuk ngasih pinjaman kebaikan. Kalau Egi datang ke saya, Bang Bunda pinjam duit dong buat bisnis. Pinjam berapa? 2 juta. Mungkin malah saya kasih aja, pakai aja lah nggak apa-apa. Atau minjam 10 juta saya pinjemin. Tapi kalau minjam, Bang minjam dong 1 miliar. Mungkin saya jadi mikir, minjam 10 miliar. Oh kalau gitu bisnis bareng aja kalau gitu. Bisnisnya apa ya Bang? Nah kalau orang utang mesti ditanya kan. Oh bisnisnya buka ini, perusahaan A gitu. Kamu ahli di situ. Iya, dan saya punya orang begini. Udah kalau gitu saya jadi pemodalnya aja. Saya jadi sohibul mal, Anda jadi mudharib, ada keuntungan kita bagi, namanya profit sharing. Sehingga saya akan mendalami bisnis itu. Bapak Ibu kalau di riba, orang yang penting asal ada margin dia taruh aja, nggak peduli apa itu bisnis. Karena duit nggak kenal agama kan, nggak kenal adab, nggak kenal akhlak. Udah ada mana yang ngasih margin datang. Ada profesi yang ngerjain itu namanya investment bankers. Dan dengan riba dilarang, maka insya Allah lebih tegak keadilan, tidak ada pihak yang tereksploitasi, terzalimi. Karena zalim itu
zalim itu melekat pada riba. Sebutlah tadi Egi minjem ke saya duit 1 miliar dengan bunga 10% aja. Jaminannya tanahnya Egi misalnya gitu. Terus bisnisnya Egi tumbuh jadi 20 miliar bahkan lebih gitu. Ya tetap kewajiban dia ngembaliin duit ke saya 1 miliar plus bunga 100 juta. Lalu kan bisa bilang, Gi bagi lebih banyak dong Gi. Bisnis ente kan gede gara-gara duit aneh. Kata Egi, nggak bisa dong, kan kita deal 10%, ya 10% aja. Sebenarnya saya dizolimi sama Egi. Atau sebaliknya, Egi minjem 1 miliar, bisnisnya berantakan. Hancur, lebur, rugi, berantakan. Peduli nggak saya? Kalau saya adalah bank yang mewakili lembaga atau mewakili dana pihak ketiga, ya nggak peduli ya. Tolong sini dibalikin. Tanahnya dijual, bayar pokok dan hutangnya, ambil balik. Jadi Egi udah mana berantakan bisnisnya, tanahnya juga hilang dan seterusnya. Jadi zalim itu sesuatu yang melekat karena nggak mungkin bisnis itu tumbuh sesuai dengan suku bunga persis 10 gitu. Terus ya. Jadi untungnya segitu-gitu terus gitu. Rasanya tidak mungkin. Dan kalau riba itu absen dalam perekonomian, maka ini juga mencegah penumpukan harta pada kelompok orang tertentu. Bapak kalau punya duit 1 triliun aja, taruh di deposito. Terus nggak usah ngapa-ngapain, bengong aja tiap hari. Kalau asumsinya bunganya 6% aja setahun, berarti 0,5% sebulan. 0,5% kali 1 triliun itu kan berarti kira-kira 50 miliar ya. Bapak dapat 50 miliar sebulan nggak ngapa-ngapain. Orang kaya hari ini sesederhana itu. Makanya eksploitasi ini jadi sesuatu yang sangat buruk. Dan kemudian, ini penjelasannya panjang ya, tapi intinya absen riba itu akan mencegah timbulnya gangguan di sektor real seperti inflasi dan penurunan produktivitas. Dan yang paling penting riba itu menjadi penghambat sehingga kalau dia absen dari sebuah sistem maka insya Allah aktivitas ekonomi lebih adil dan lebih stabil dan lebih sustainable. Mungkin itu kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Egi. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan katsir. Ustadz Banu atas penjelasannya. Alhamdulillah semakin mencerahkan kita ya tentang efek riba kepada kita sebagai individu, kepada keluarga, kepada masyarakat juga memang sebagai satu hal yang jelas bentuk pelarangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, efek kepada kehidupan keseharian pun juga semakin jelas gitu. Mungkin tadi ada satu statement yang menarik yang bisa kita highlight. Seakan-akan riba ini satu hal yang tidak menyakiti kita secara langsung dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya ya, tapi bisa kita lihat tadi dalam pemaparan Ustadz Banu bahwa efeknya justru malah lebih sadis lah gitu bahasanya ya, lebih mengerikan dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain yang sifatnya hanya nafsu-nafsu saja gitu kepada satu orang saja atau kepada satu harta saja gitu. Dan juga tadi semakin menjelaskan kita tentang pendapat ya Imam Ar-Razi juga efek-efeknya, dan mudah-mudahan ini menjadi kita semakin kuat ya memahami tentang Al-Qur'an itu pada akhirnya kenapa akhirnya melarang itu. Kenapa akhirnya Allah mengharam riba dan juga menunjukkan sedekah. Insyaallah untuk sesi kedua akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Muhammad Iqbal. Mohon izin ini disampaikan CV singkat. Saat ini sedang menjadi dekan Fakultas Psikologi di Universitas Mercu Buana. Pengalaman sebagai konsultan tenaga ahli,
tenaga ahli Kementerian PPN ya, Bappenas, lalu salah satunya juga menjadi konsultan International Organization for Migration IOM Kuala Lumpur, tenaga ahli Kementerian PPA Perlindungan Anak. Lalu secara background pendidikan, Fakultas Psikologi di UIN Jakarta, lalu S2 Magister Konseling Psikologi di Malaysia, dan juga Doktor of Filosofi atau PhD di Universitas Kebangsaan Malaysia. Tanpa berpanjang kalam, saya persilakan kepada Ustaz Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal untuk menjelaskan memang perspektif psikologis dari dampak riba dan haramannya. Pada Ustaz, wala tafadhal masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ustaz Banu, sahabat saya, Mas Egi, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan memang topik ini sangat cocok ya, karena memang hari-hari saya di rumah konseling saya banyak menangani kasus-kasus yang itu ujung-ujungnya sebenarnya adalah karena riba. Ya, walaupun banyak psikolog lain itu nggak mengarahkan ke sana. Maka saya kalau ada orang datang marah-marah, stres gitu ya, saya tanya aja, ibu cicilannya berapa, kira-kira gitu ya. Cicilannya berapa. Jadi antum juga yang hari ini mendengarkan, kalau tiba-tiba kayaknya uring-uringan gitu ya, nah itu coba cek jumlah beban cicilan. Ya, biasanya orang cicilannya banyak, jalannya miring juga itu. Kok Ustaz Iqbal tahu ya? Nggak pernah mengalami. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah dijelaskan ya, saya sebenarnya walaupun sebagai akademisi, saya banyak main di rumah konseling ini yang saya dirikan sejak tahun 2012, dan sudah ribuan kasus yang kami tangani. Ya, kami fokus di isu pernikahan dan keluarga lah, konflik-konfliknya lah, kira-kira begitu. Apa kira-kira yang terjadi, kasus-kasusnya, fakta-fakta ya? Ya, banyak orang bercerai, itu benar kata Pak Banu tadi, tentang banyak orang yang bercerai itu karena ekonomi. Apa itu ekonomi? Ternyata ekonomi itu bukan hanya soal tidak punya penghasilan, bukan. Tapi kebanyakan adalah pertama tidak memenuhi kebutuhan dasar. Ya, banyak suami itu ingin dilayani seperti raja. Makanan dihidangkan, disuapin, kaos kaki dipakein, sepatu disemirin, mandi dimandiin. Tetapi dia lupa bahwa yang namanya raja itu menyediakan istana dan dayang-dayang bagi permaisurinya, kira-kira begitu. Ini sudahlah tinggal di kontrakan sempit, rumah bocor-bocor, tidak ada asisten rumah tangga, ingin dilayani seperti raja. Itu membuat banyak akhirnya istri melakukan gugat. Makanya dalam data Mahkamah Agung itu, hulu itu juga banyak dilakukan oleh istri. Walaupun pada faktanya hulu karena berbagai hal. Karena tidak tahan. Karena tadi, orang kalau lapar, itu tentu saja mudah marah, sensitif. Makanya banyak di jalan itu orang sering konflik ya. Kalau saya baca berita itu, berantem senggolan motor gitu ya. Ini tanggal 20 lagi bulan tua. Bawaannya emosi ya. Di rumah tangga juga banyak konflik berantem di tanggal-tanggal bulan tua. Ini faktor ekonomi. Yang kedua adalah tidak mampu mengelola keuangan. Ya, datang seorang istri kepada saya, mau cerai. Kenapa, Bu? Saya stres, Pak. Kenapa? Ternyata ibu ini, suaminya gajinya 10 juta. Tapi cicilannya 9 juta. Antum bayangin coba. Cicilan mobil, cicilan rumah ya. Akhirnya si istri sadar, bilang begini, seandainya Pak suami saya itu mau menurunkan standarnya, mau menurunkan egonya, beli rumah yang lebih kecil aja atau lebih di pinggir, kami mungkin bisa lebih bahagia, Pak. Dengan gaji 10 juta, cicilan 9 juta, kami nggak pernah liburan, Pak. Nggak pernah jalan-jalan ke mall, nggak pernah makan di luar. Hidup hanya untuk membayar hutang 15 tahun. Bayangin itu. Itu fakta. Ya, kemudian memiliki keinginan lebih besar dari pendapatan. Ini juga soal gaya hidup. Jadi lagi-lagi bukan karena kekurangan duit, tapi karena tidak mampu mengelola keinginan lebih besar dari pendapatan. Baru dikatakan akan ada bonus bulan depan, sudah mulai kredit barang. Nah, ini terjadi. Sudah mulai beli barang, ya kan? Sudah mulai membeli barang-barang yang terkadang nggak perlu. Kemudian adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Izin Pak, di slideshow saja Pak, supaya lebih enak. Oh ya, oke. Enggak Pak.
Ya, kemudian juga memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Ini banyak terjadi pada keluarga-keluarga milenial ya, yang mereka itu ingin semuanya itu nyaman. Sampai ada satu keluarga milenial itu hanya ngecek kehamilan itu sampai 5 juta ke dokter yang katanya kata temannya bagus gitu ya. Saking orangnya punya anak nih, baru punya anak ya. Pokoknya melahirkan tuh harus rumah sakitnya yang artis itu punya gitu ya. Ini gaya hidup. Akhirnya apa? Nggak punya duit, ngutang lagi. Kemudian ingin membagikan keluarga, orang tua namun tidak sesuai kemampuannya juga banyak. Karena punya masa lalu ya yang berat, dia pengen menunjukkan bahwa ke keluarganya aku mampu, tapi padahal dia belum saatnya, gitu. Dia belum punya. Akhirnya berhutang. Kemudian pendidikan juga banyak ikhwah yang kasus lah ya. Memasukkan anaknya ke sekolah Islam, tapi dengan cara berhutang, itu ada. Padahal dia nggak mampu. Gitu. Tapi tadi lagi-lagi karena faktor konformitas, kata Ustadz ini di sekolah ini bagus, jadi semuanya berbondong-bondong ke sana. Padahal orang lain itu punya uangnya. Antum bayangin sekarang kalau masuk SDIT ataupun pesantren itu minimum rata-rata 15 sampai 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Bahkan ada yang sampai 75 juta boarding school-nya. Uang masuknya ya, bulanannya ya. Silakan aja kalau punya duit nggak masalah, tetapi kebanyakan karena faktor konformitas tadi ya, sesama grup, wah nih di sana akhirnya pengen ngikutin juga ke sana, padahal cicilan rumah belum lunas, akhirnya ngutang lagi, akhirnya terjebak kepada rentenir dan riba. Jadi apa kasusnya? Ya sekarang paling banyak saya dapati ya, bahkan anak ustadz, anak kiai juga ada yang mohon maaf terkena ini ya. Pinjol, ini ngeri banget sekarang. Jadi banyak sekali ibu-ibu itu ya tidak terbuka dengan suaminya, tiba-tiba minjem uang. Ada seorang kasus yang saya tangani ya, sederhana, yang kami tangani di rumah konseling sederhana, dia bilang, kenapa ibu sampai pinjol? Karena Pak, ketika keluarga besar kami berkumpul, mereka punya bisnis semua Pak. Dulu saya pengen dong, masa sebagai istri saya nggak punya bisnis, akhirnya saya minjem. Dengan harapan, dengan nanti pinjam itu bisa membayar. Tiba-tiba apa? Nggak bisa bayar. Pinjam lagi ke pinjol yang lain. Sampai 8 provider. Itu ada. Ya, ada juga kasus yang mau diceraikan suaminya, datang ke saya karena apalagi pinjaman online ini. Ternyata setelah dicek, konfirmasi ke keluarganya, sebenarnya ibu ini bukan karena pengen membiayai rumah. Dia bilang ke saya awalnya ingin membiayai rumah bapaknya yang sakit, tapi karena pengen membeli barang yang tidak perlu. Bayangin coba. Akhirnya di Uber rumahnya diserang debt collector, di kantornya juga diancam, diteror, stres mau bunuh diri. Bayangin coba nih, hati-hati para akhwat khususnya, karena banyak akhwat yang kena nih gara-gara tadi menganggap remeh riba ya. Udahlah, nanti juga bisa dibayar kalau untung kalau. Ya, kemudian lagi cicilan rumah dan mobil ya. Lagi-lagi makanya saya kalau ada orang datang konseling, saya tanya dulu, mohon maaf, berapa gajinya, pinjaman berapa. Rata-rata juga di saat pandemi ini orang stres itu gara-gara tadi pendapatan berkurang. Pendapatan berkurangnya gimana? Dia punya gaji pokok. Lalu ada namanya tunjangan, ya, kayak contoh di DKI lah ya. Lalu tunjangan itu dikurangi. Sementara dia sudah mencicil dengan sejumlah pendapatannya full, kira-kira gitu ya. Ketika tunjangannya dikurangi, apa yang terjadi? Stres. Gitu loh. Bahkan kemarin saya menyelesaikan sebuah kasus di mana salah satu saran saya adalah menjual aset supaya menutupi hutang yang masih 15 tahun itu. Karena kalau tidak dia bisa gila, stres, dikejar-kejar terus. Ya. Kemudian apalagi kartu kredit, ini tagihan. Nah, ini juga penting sekali teman-teman. Hati-hati karena kartu kredit ini terlihat ringan. Ya, setiap kita membayar beli tiket, dia langsung tawarkan. Bagaimana dengan 10 bulan cicilan? Ini sangat mengganggu. Tetapi ini masalahnya kalau kayak saya yang suka traveling, suka bisnis, saya nggak bisa hidup tanpa kartu kredit karena beberapa barang saya beli itu harus pakai kartu kredit, misalnya. Tetapi ini juga menjadi godaannya banyak, ya. Kayak kita mau pergi ke sebuah negara lah, kita pengen semuanya transaksinya kartu kredit. Dan ini memang menjadi dilema. Ya nggak tahu nanti Mas Banu mungkin kalau ada kartu kredit syariah mungkin udah ada kali ya, itu bisa. Yang ketiga terusnya adalah pensiunan. Ini banyak ternyata pensiunan itu juga tergoda untuk meminjam. Saya tanganin kasus di mana si bapak ini stres, ngamuk-ngamuk, error, ngomong yang racau gitu ya. Ternyata setelah saya cek, ternyata bapak ini setelah pensiun, anaknya mau nikah, dia minjem.
minjem 50 juta atau 100 juta gitu ya, sampai gajinya hanya tinggal 200.000. Bayangin. Jadi setiap uangnya habis dia ngamuk gitu ya. Kalau ada uang dia diem. Bayangin orang pensiunan hanya hidup 200.000. Bagaimana? Sementara si anak yang sudah diresepsikan itu nggak mau tahu juga dengan orang tuanya. Kemudian konflik dan sering berantem karena tekanan riba ini juga banyak terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana secara perspektif psikologi ya. Ternyata riba itu ampuh menghilangkan perilaku prososial. Ya, ternyata riba ampuh menghilangkan perilaku prososial. Artinya apa? Dengan riba ini akhirnya orang akan saling meminjam dengan pamrih. Ya, dengan budaya riba ini. Dikit-dikit minjem dong. Ya, gue dapat apa? Kira-kira gitu. Langsung tiba-tiba begitu. Yang awalnya kita itu tulus, ya akhirnya dengan adanya riba ini, karena kita pun berpikir bahwa kita minjem, kita ada bunganya, kita pun membantu orang berpikir untuk bagaimana memiliki benefitnya. Serakah, ya. Mengharapkan kembali lebih dari apa yang telah mereka pinjamkan sebanyak-banyaknya, semakin bagus. Rasa empati yang tumpul, ini juga terkadang, ya. Jadi, ada jurnalnya, ya, di Science Humanities bisa dibaca sendiri bahwa riba itu sangat membuat kita mengalami berbagai permasalahan psikologis. Nanti saya bisa tunjukin. Ini proses terbentuknya perilaku tersebut ya, mulai dari kepribadian usia tingkat pendidikan pola asuh ya, sedang krisis ya, kemudian bingung ya, kemudian setelah bingung stres ya kan. Tidak ada solusi, menemukan tawaran informasi. Ya, makanya sekarang banyak sekali iklan-iklan di YouTube, iklan-iklan di SMS itu yang masuk. Tiba-tiba bayangin nih, kita lagi pusing riba, nggak punya uang, tiba-tiba datang SMS. Pinjaman online, hanya 5 menit. Langsung cair, bayangin coba. Pasti tergoda. Bahkan saya pernah menangani kasus. Dulu saya pernah bekerja sebagai perbantuan staf konsuler di KBRI Kuala Lumpur. Di mana blackmail, black money itu banyak dilakukan oleh Afrika. Dan beberapa korban yang kami wawancara yang datang ke kedutaan untuk mendapatkan perlindungan adalah ternyata mereka adalah orang-orang yang menghadapi tadi present internal state ini. Bingung. Ya, mau ngapain, nggak ada solusi, tiba-tiba ada si blackmail ini datang. Si black money ini. Halo, saya ada seorang pengusaha di negara ini, uang saya nyangkut, ya kan, kamu mau nggak uang 100 miliar? Kalau mau, kamu serahkan uang sekian, nanti kita ketemu di Kuala Lumpur jam sekian. Bayangin coba. Tiba-tiba langsung berangkat, nggak ngasih tahu istri suaminya, dan sampai di sana, begitu dijemput, langsung mana uang yang diserahkan, dan ditinggalkan. Itu banyak terjadi. Jadi hati-hati dengan internal state effect ini. Baik, Pak, izin, Pak. Suaranya hilang timbul, Pak. Suara hilang timbul, ya? Iya, Pak. Mungkin lebih dekat ke laptop barangkali, Pak. Atau... Begini, Sudah. Ya. Kemudian tadi ada tawaran, kemudian membuat strategi, ya. Membuat orang untuk banyak masalah ikut dalam iklan riba, ya. Setelah orang ini memakan riba, ternyata melakukan riba, dia juga ternyata berpikir gimana supaya orang lain pun kena riba. Sama kayak orang korupsi juga. Orang korupsi itu biasanya uang dibagi-bagi. Supaya orang lain itu nggak protes, kira-kira begitu. Makanya kalau kita di pemerintahan, ya, di daerah-daerah itu sering banget kalau jam-jam 11, jam 12 itu banyak berbagai oknum datang. Mulai dari LSM, wartawan abal-abal gitu ya, yang nongkrongin pejabat-pejabat itu. Salah satunya kenapa? Karena mereka tahu. Gitu. Oh, ini orangnya main, kira-kira begitu. Oknum-oknum ini ya. Jadi banyak di daerah-daerah itu banyak sekali orang-orang yang meminta membawa proposal segala macam karena tadi. Karena dia tahu ada orang yang bermain. Baik, izin, Pak. Tahu. Ya. Masih hilang timbul. Hilang timbul. Sinyal di sini bagus-bagus aja nih. Iya. Beberapa ini juga suaranya terputus-putus. Mungkin kalau headset mungkin lebih enak barangkali. Ini udah jelas? Udah jelas sih, Pak. Mungkin lebih ke dekat speaker aja. Ya, jadi boleh berstrategi dan merasa terlepas dari masalah ekonomi sehingga semakin berperilaku negatif, yang penting untung. Ya, jadi benar kata Mas Banu tadi bahwa permasalahan riba ini salah satu yang membuat kita menganggap remeh kepada orang lain, tetapi padahal ini berdampak.
Jelas ya? Agak di dekat volumenya aja, Pak. Jelas sih tapi. Oke, ini jelas. Jelas Pak, jelas. Enggak, Pak. Oh ya, oke, volumenya. Kemudian apalagi psikologi riba itu, Bu, ya. Terlibat dalam riba menyebabkan seseorang mengantarkan dirinya secara sadar untuk bukan hanya terbebani secara finansial, tetapi juga apa itu? Yang pertama, stres, sulit tidur, gangguan mood, ya, mudah marah, anak jadi korban, anak digebukin, kemudian perasaan takut yang intens dan depresi bunuh diri. Makanya lagi-lagi kalau ada orang bunuh diri, ya banyak hal ya. Pertama, cek dulu jumlah hutang, kira-kira gitu. Karena ini menjadi salah satu masalah yang sering sekali diabaikan para psikologis ketika menganalisa permasalahan kliennya. Hasil penelitian ya tahun 2014 dalam jurnal Public Health menemukan bahwa seseorang yang terlibat dalam lingkaran riba mengalami efek kesehatan yang serius terkait dengan hutang. Individu dengan pembayaran pinjaman yang belum terpenuhi memiliki keinginan bunuh diri dan menderita depresi lebih sering daripada mereka yang tidak memiliki masalah keuangan seperti itu. Kewajiban keuangan yang belum dibayar juga terkait dengan subjective health yang lebih buruk dan perilaku terkait kesehatan. Makanya kemarin itu waktu beberapa waktu lalu di acara inilah talkshow itu ya, itu Haji Bolot diwawancara gitu loh. Salah satu yang prinsip Haji Bolot itu saya kira bagus juga gitu loh. Apa katanya? Lo kalau nggak punya duit jangan beli, itu aja. Jadi dia selama hidup nggak pernah ngutang, nggak pernah nyicil gitu. Tapi bagi pengusaha itu nggak berlaku gitu, susah. Ya, tapi lagi-lagi tadi bagaimana sesuai syar'i, tetapi prinsip Haji Bolot itu sederhana, tetapi menurut saya betul gitu. Terkadang kita karena karena gaya. Makanya saya jelasin. Ya, ketika riba menjadi sebuah siklus. Riba sebagaimana yang telah menjelaskan menjadi menyebab munculnya beberapa penyakit mental. Masalah kesehatan mental menurunkan pengendalian diri, meningkatkan pengeluaran, pada dasarnya mengacaukan cara seseorang mengelola keuangan. Jadi ini saya sedikit tadi terlewat tentang di sini ya. Kenapa masalah gaya ini menjadi masalah? Jadi saya ingat hukum Newton nih, hukum gaya. Kenapa terjadi tekanan? Karena ada gaya. Makanya supaya mengurangi tekanan, jangan banyak gaya, kira-kira begitu. Ini pesan buat para milenial ya. Semakin banyak gaya, makin menyebabkan tekanan. Jadi kebetulan saya anak IPA dulu nih. Jadi untuk mengurangi tekanan hidup, stres, kecemasan, kurangi gaya. Insya Allah kalau kita apa adanya, sesuai dengan kemampuan, sabar ya. Tapi kalau antum punya duit, silahkan. Jadi nggak ada masalah. Tapi banyak orang mengatakan, saya kan pengen sederhana. Ya sederhana itu kan pilihan. Tapi bukan berarti orang sederhana itu nggak punya duit gitu loh. Jadi istilahnya orang kalau ente susah jangan ngajak-ngajak, kira-kira begitu. Kalau ente susah ya, kalau ada orang lebih penampilan dari kita, ya kita nggak usah marah gitu loh. Jangan melarang orang untuk menikmati hidupnya, tetapi alangkah indahnya kalau kita bisa menunjukkan sifat yang sederhana supaya berempati dengan lingkungan. Ini penting juga ya. Tapi terkadang orang salah paham. Beranggapan bahwa orang yang sederhana itu susah, sehingga dia meniru kesusahannya, bukan meniru kesederhanaannya, kira-kira gitu. Jadi kerja kerasnya itu harus dipelajari, cara bisnisnya, tetapi kesederhanaannya bagus. Tetapi kalau ada orang sederhana karena tidak mampu, kita harus mengambil hibroh. Kenapa dia demikian? Harusnya kita bisa lebih baik dengan kerja keras dan lain-lain. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Untuk konten-konten parenting pernikahan bisa follow di Instagram kami di @muhammad_iqbal_fahdi dan Rumah Konseling. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir untuk Ustaz Muhammad Iqbal PhD yang sudah memaparkan ya, melengkapi barangkali kajian kita pada pagi hari ini, bahwa dampak dari riba ini sangat dahsyat gitu. Utamanya juga tadi ada penyakit mental yang diakibatkan oleh riba. Sedangkan di sisi lain adalah riba juga menyebabkan penyakit mental gitu. Jadi siklus itu yang pada akhirnya nanti akan membuat ini semakin dahsyat lah gitu, semakin dahsyat dampaknya kepada masyarakat sekalian yang masih memang menggunakan ya instrumen riba dalam
aktivitas kesehariannya. Tadi juga memang ada highlight ya, ada satu highlight yang juga cukup menarik barangkali ya, yang disampaikan oleh Pak Haji Bolot ya, yang mungkin hampir semua dari kita tahu lah melihat jokes-nya di layar kaca gitu. Nah, beliau tidak mau meminjam karena ya itu tidak mau pada akhirnya nanti sakit gitu, sakit mental atau bagaimana ya, meskipun dia bolot gitu. Insya Allah di pagi hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita dengan tanya jawab. Insya Allah sudah ada, kalau di forum Q&A ya sudah ada 12 lebih. Kalau di forum chat tadi ada beberapa yang menanyakan, dan juga tetap membuka kepada jamaah sekalian yang ingin sahabat pelita Al-Quran, netizen sekalian yang akan menanyakan bisa raise hand, namun insya Allah akan dibacakan dulu tentang pertanyaan yang ada di forum chat yang sudah masuk sejak Ustadz Banu ya, Ustadz Banu menyampaikan pemaparannya. Boleh ya Ustadz ya? Insya Allah akan dibaca di forum chat. Pertama dari Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita terikat sistem terhadap pembayaran gaji melalui bank yang menggunakan sistem bunga, apakah kita harus keluar dari bank itu? Cara mengatasi supaya nggak kena riba bagaimana? Mau dijawab satu-satu Ustadz ya? Atau Oke, boleh. Satu-satu jawaban praktikal aja ya. Baik, jawaban pendek saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara umum memang kita tidak mudah untuk keluar dari suasana ribawi, tapi tugas kita menjauh sejauh-jauhnya. Ini Nabi sudah ingatkan, jauh-jauh hari dulu Nabi mengingatkan, di antara ciri akhir zaman itu kan riba yang merajalela. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kalau terjadi kita gimana nih? Ya, tugas kamu menjauh sejauh-jauhnya. Jadi tugas kita adalah menjauh sejauh-jauhnya. Pastikan itu kita jauhi. Dalam konteks gaji, kalau memang bisa diusulkan, ya kayak saya di UI dulu misalnya, kan dulu UI, maaf, ngapain nyebut merek ya Pak ya? Saya ngajar di UI, gajinya BNI, dari BNI itu saya usul, boleh nggak kayak bank syariah? Waktu itu BNI belum syariah. Awal saya jadi pegawai UI itu TMT 2008, terus saya bilang, oh ternyata boleh, pakai BSM boleh. Jadi kita ikhtiar dulu lah, kalau dikasih ya Alhamdulillah, selesai. Tapi ada kasus lain, misalkan istri saya kebetulan ngajar di kampus sebelah gitu ya, Ponijar namanya, Politeknik Negeri Jakarta. Dia harus bank mandiri, nggak bisa enggak. Pernah hampir berapa bulan nggak digaji gara-gara itu, sampai orang administrasinya memohon-mohon gitu. Kalau Bu nggak apa buka bank mandiri. Akhirnya bukan numpang lewat aja, jadi ada aplikasi mandiri mobile gitu, begitu masuk ya pindah, masuk pindah gitu. Ya itu minimal bagian dari ikhtiar menjauh sejauh-jauhnya. Jadi malah yudrakukuluh la yudrakukuluh, kira-kira gitu. Semoga menjawab ya, Amagi. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Banu, izin bertanya, bolehkah akad pinjam emas nantinya dikembalikan emas? Tapi setelah beberapa tahun orang yang pinjam emas berjauhan tempat, akhirnya hutang ditransfer dengan uang seagama saat ini. Ya kalau pinjamnya emas dikembalikan memang emas. Kalau utangnya bisa dibayar dengan emas kan harusnya bisa dikirim kan, nggak sulit juga sebenarnya. Tinggal dikirim, bahkan kalau pakai beberapa ini ya e-commerce tertentu bahkan ada asuransi dan jaminannya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau bisa emas yang ditransfer boleh, tapi kalau enggak transfer uang, tapi pastikan nanti dia konversi ke emas lagi. Jadi minta tolong dibeliin emas. Jadi tambah akad namanya wakalah. Minta ke yang bersangkutan tolong beliin emas. Termasuk kalau misalkan pas beli emas, misalkan Egi utang sama saya emas 5 gram. Egi sekarang di Bandung, saya di Depok. Susah tuh Depok Bandung 2,5 jam sih, tapi kan transfer aja lah gitu. Maka saya beliin emas di Depok. Maka kemudian kalau lebih ya saya balikin. Atau lebih gampang sebenarnya hari ini beli di, maaf ya, namanya nyebut merek lagi, semacam Bukalapak, Tokopedia, dan seterusnya, kirim aja langsung ke yang bersangkutan. Itu sesuatu yang sangat bisa hari ini. Jadi kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan tahun 80-an, jawabannya memang agak rumit. Tapi kalau sekarang solusinya sudah sangat banyak. Terima kasih Bu Paras ya, Karliana. Mudah-mudahan terjawab dengan baik.
Terakhir mungkin di sesi chat dan juga sekedar sekaligus mengingatkan kepada para attendees sekalian, netizen, sahabat Berita Al-Quran, untuk sesi pertanyaan bisa disampaikan di forum Q&A. Ini ada chat terakhir dari Anissa Waryuni, mudah-mudahan selanjutnya bisa dipindahkan ya ke Q&A. Assalamualaikum, izin tanya, jika beli mobil kredit itu termasuk riba atau tidak? Barangkali jawaban singkat, enggak? Tidak, kalau pakai cara syariah. Karena kredit itu dibolehkan. Pendapat dari Imam Zaid bin Ali dan seterusnya, asal dengan cara syariah ya. Tapi kalau KKB-nya dengan bank BCA sebutlah yang memang layanannya baik atau yang lain secara umum maka riba. Jadi menjadi tidak riba kalau akadnya bersama institusi keuangan syariah. Jadi simpelnya begini. Hari ini kita dimudahkan karena sudah banyak lembaga keuangan syariah. Dan lembaga keuangan syariah itu dijamin oleh sebuah institusi namanya Dewan Pengawas Syariah yang dia diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang setiap tahun mereka melaporkan ketaatan syariah. Syariah komplainnya mesti begini dan seterusnya dan dilaporkan dan ada di laporan tahunan setiap institusi keuangan syariah. Jadi kalau buat orang awam secara umum ya pilih yang syariah aja udah selesai ya aman lah kira-kira begitu. Ibaratnya kita makan di warung Padang nggak perlu nanya lagi ini halal nggak nih ya dagingnya dipotongnya pakai bismillah apa enggak. Kenapa? Karena kita tahu warung Padangnya sudah punya standar kalau dia halal. Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya. Allah a'lam bishawab. Saya ingin masuk ke pertanyaan kepada Pak Iqbal barangkali ya. Mudah-mudahan ada dari netizen ya sedang search barangkali. Memang banyaknya tentang perekonomian ya. Atau barangkali ada netizen sekalian yang ingin bertanya secara langsung bisa disampaikan kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Mangga, apakah ada? Saya malah pengen nanya Pak Iqbal nih Pak Igi, boleh nggak Pak Igi? Ya, saling bertanya malah. Boleh. Boleh. Jadi terapinya apa itu, Ustadz Iqbal? Kalau ada orang yang udah sampai mengalami permasalahan mental karena utang ini, selain utangnya dibayar ya, ada nggak terapi mental yang lain gitu? Karena tidak serta merta ketika utangnya beres kemudian dia sembuh gitu. Tidak serta merta ketika utangnya beres kemudian sembuh karena bisa dia akan punya perilaku yang terulang lagi dan seterusnya. Apa solusi secara psikologinya tuh Pak Iqbal? Ya memang lagi-lagi tekanan itu terjadi kan karena ada gaya tadi. Selain mengurangi gaya tadi, yang merenggangkan, mengendorkan juga lah. Yang lagi-lagi perilaku yang sudah terbangun dan budaya itu yang susah sekali dirubah. Jadi lagi-lagi banyak sekali kegagalan dalam rumah tangga itu terjadi karena perilaku yang menetap. Tadi kebiasaan berhutang, kebiasaan menggunakan riba, itu menjadi budaya yang harus memerlukan intervensi namanya. Apa intervensinya? Banyak hal dengan cara behavioristik. Behavioristik itu dengan pendekatan hukuman. Ya kan? Kedua bicara pendekatan humanis ya dengan bicara kesadaran atau pendekatan agama spiritual ya dengan kalau saya di Mekah itu kan kalau kita melanggar tata cara rukun haji atau umroh itu kan ada namanya bayar kafarat gitu ya. Bayar dam Atau bayar kafarat lah. Jadi misalnya dulu saya ingat banget ada ketika petugas haji gitu ada orang teman yang dia lupa untuk tahalul ataupun syariat lainnya ini disuruh bayar memberi makan 10 orang miskin misalnya gitu ya. Saya kira itu bisa diterapkan kepada orang-orang yang sudah lama melakukan riba ini. Salah satunya adalah meminta dia untuk tadi melakukan pekerjaan prososial tanpa pamrih, bersedekah sebanyak-banyaknya ya. Itu bisa mengikis kekikiran yang terbangun akibat riba itu. Kemudian yang susah itu adalah terbangunnya mental materialis. Ini susah nih memang. Kita sekarang masya Allah apapun materialis itu terbangun gitu ya. Sedikit ketika kita bantu orang, gue dapat apa nih? Wanitiro gitu ya.
Itu yang membuat kita akhirnya lagi-lagi menetap perilaku itu karena budaya juga, faktor lingkungan gitu. Jadi orang-orang yang ketulusan itu dianggap polos gitu loh. Ya. Kebetulan saya punya istri alumni pesantren, memang polos. Orang ngasih 100.000, dia ngasih 1 juta kepada yang susah gitu. Tapi karena kepolosan itu akhirnya memang berkah gitu loh. Sementara kita yang terdidik dari materialis sejak kecil, itu terbangun hitung-hitungan, banyak banget segitu, enak banget dia gitu loh. Sementara kita kan capek nyarinya gitu. Tapi terkadang kepolosan itu perlu, ketulusan itu perlu. Ketulusan, saya bukan kepolosan ya. Ketulusan itu yang mahal sekarang ini. Jadi kalau hari ini kita punya kerabat, keluarga, anak, istri yang itu kalau sedekahnya jor-joran, jangan dimarahin, itu syukurin. Karena susah sekali mendapatkan istri yang mau sedekah. Ya, betul. Sedekah aja deh, terapi Yusuf Mansur lah. Jadi sedekah itu terapi juga ya, Pak? Terapi, karena dengan sedekah itu akhirnya hidup kita bermakna. Kita merasa berharga gitu loh. Sekarang banyak sekali orang-orang ingin bunuh diri karena merasa dirinya tidak berharga. Makanya tema-tema self-love itu perlu kita bangkitkan lagi. Bagaimana kita mencintai karya kita. Makanya hari ini kayak Mas Banu memberikan materi, itu bukan karya biasa, itu mahakarya. Menciptakan PowerPoint seperti itu mahakarya. Tapi selama ini kita selalu mengungkapkan ide-ide kita yang sebenarnya cemerlang. Lalu tidak berharga. Kenapa? Karena kita menganggapnya biasa. Jadi paper yang kita buat, buku yang kita buat, ide-ide gagasan teman-teman pelita Quran yang seperti ini hari ini itu mahakarya gitu loh. Yang nggak semua orang bisa melakukannya, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, makasih Ustaz Iqbal. Jika belum jelas bisa di belakang layar. Ada yang raise hand ya. Tadi saudari Nina. Betul ya? Mangga bisa raise hand tadi. Silakan. Sudah bisa ngomong, silakan, Mbak. Halo. Kalau belum ke Mbak Anissa Suryani dulu ya, silakan. Sudah bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sampaikan nama dan juga asal. Agak putus-putus, Mbak. Halo. Ya, silakan. Nama saya Nisa. Nama saya Nisa dari Depok. Mungkin mau tanya ke Pak Banu. Gini Pak, sebenarnya yang Pak, gimana ya supaya kita nggak terjerat riba tapi bisa punya rumah. Misalnya kalau untuk orang kebutuhan milenial sekarang kan lebih besar. Belum lagi harga tanah itu kan meningkat. Nah, saya coba lihat simulasi kalau kita pun mau melalui KTP syariah di BNI itu bisa 3 kali lipat juga kan di BNI syariah. Nah, jadi kadang-kadang tuh bingung gitu kalau misalnya teman-teman pada konsul ke saya gitu kan. Kebetulan saya juga orang ekonomi. Karena kita ngasih solusinya juga bingung gitu. Dengan pendapatan dia misalnya sekian, misalnya 10 juta, 20 juta. Nah, di satu sisi kan dia juga punya kebutuhan yang lain gitu, kebutuhan dasar yang lain, mungkin untuk kebutuhan anak dan segala macam. Tapi satu sisi nggak mau dibebankan dengan biaya kontrak rumah. Jadi akhirnya nyicil rumah juga gitu. Jadi gimana sih Pak sebenarnya solusi yang benar lebih spesifik untuk kalangan milenial ya Pak gitu, dimana memang kita punya kebutuhan yang banyak tapi nggak mau juga dibebankan dengan biaya kontrak rumah per bulannya atau per tahunnya. Jadi lebih prefer ngambil cicilan. Nah kayak gitu, itu gimana sih Pak solusi terbaiknya solusi terbaik dalam pandangan Islam gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Langsung Om Egi. Tentang ini ya, tentang pembelian ya, beli tanah ya. Sebenarnya ada beberapa juga yang agak mirip ya. Pertanyaannya di Q&A yang tadi, bagaimana penggunaan bank yang bijak, Ustadz, agar saya tidak termasuk seorang yang terjerumus dalam riba, dari Mbak Novita Sari.
sama juga dengan hukum gadai rumah. Mau dijawab sekalian, Ustaz? Atau? Boleh. Saya lagi jawab sama kita lewat chat sebenarnya. Itu dua udah saya jawab tuh. Iya. Ada satu Q&A ini ada 23 yang masih belum kejawab nih. Ya, oke, saya coba jawab yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Anissa ya. Jadi kalau milenial susah punya rumah, sebenarnya solusinya minta ke Allah karena Allah yang Maha memiliki segala sesuatu. Tapi ini saya serius nih, bukan bercanda. Kadang-kadang saya tuh ngerasa orang itu ini mungkin Pak Iqbal bisa menambahkan. Dia itu sudah apa ya? Kalau bahasa Ustadz saya dulu ini korban trauma persepsi gitu. Jadi di persepsi dia, pendapatan dia itu cuma dari yang dia dapat tiap bulan aja gitu. Seolah-olah nggak ada jalur yang lain gitu. Maka Al-Quran mengingatkan orang bertakwa itu salah satu yang kebaikan yang Allah berikan, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata surat At-Talaq. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Pengen punya rumah, Allah kasih rumah. Kemudian kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi ikhtiar optimal, doa juga harus optimal gitu. Kesungguhan meminta Allah, mencari peluang pekerjaan tambahan dan seterusnya. Itu satu. Nah, saya ngerasa milenial ini kurang soleh. Jadi kadang-kadang ukurannya selalu ukuran teknikal gitu. Oh, gaji saya sekarang 10 juta. Kalau terus naik, ini, sementara saya pengen beli rumah di Depok. Asumsi peningkatan gaji saya baca segini, rumah di Depok harganya 1 M. Kalau cicilan 20 tahun itu merubah jadi 2,6 M misalnya begitu, 2,6 dibagi 20 tahun kali 12 bulan. Sehingga kemudian kalkulasi itu pakai matematika dunia saja gitu. Ini perlu diperbaiki. Satu konteks mental, ini mungkin Pak Iqbal nanti bisa menambahkan. Mental yang basisnya akidah, kita yakin Allah Maha segala-galanya. Pintu kebaikan itu dari Allah gitu. Itu satu. Yang kedua, mungkin jawaban yang lebih teknikal. Kalau jawaban pertama nanti dianggap ini nggak menjawab, ya ini jawaban kedua. Sebenarnya begini, saya termasuk orang yang meyakini sebenarnya yang mahal itu nggak ada. Yang ada kita nggak punya duit aja, ya nggak sih? Nggak perlu keyakinan ya itu. Jadi karena supaya kita punya uang, maka memang kuncinya kita mesti menambah penghasilan. Gimana kalau itu tidak mungkin kita lakukan? Ya berarti kita turunkan porsi pengeluarannya. Jadi Pak Iqbal cerita ada orang yang gaji 10 juta, cicilan rumahnya 9 juta. Pastikan cicilan rumah itu udah maksimal banget, itu kalau gaji suami istri digabungkan itu maksimal banget setengah. Maksimal banget. Ideal 30%. Karena kalau udah lebih dari setengah itu pasti masalah semua isinya. Akan banyak hal-hal lain yang kemudian tidak bisa dipenuhi. Jadi saya menganjurkan cari rumah yang lebih kecil atau lebih jauh dikit, nggak ada masalah. Karena sebenarnya selalu ada, asal kita mau berusaha. Tapi kalau pengennya standar kita nggak mau diturunkan, nggak dapat. Tapi kalau kita mau mundur jauh dikit aja, saya misalnya pengen punya rumah agak gede ya pindah ke Cilodong, karena kalau beli di Beji ya nggak mungkin. Beli tanah luas gitu, pengen ada halaman belakang gitu. Silakan mundur dikit gitu ya ke Sawangan, ke sebelah sono Sawangan, bahkan ke Parung. Kalau orang Depok nih, ini asumsinya Depok ya. Atau orang Jakarta ya sulit kalau pengen nyewa apartemen murah tapi pengen di SCBD. Ya nggak mungkin, nggak ada di SCBD apartemen murah. Pengen apartemennya di pusat kota ya pasti mahal. Gitu kira-kira. Sehingga memang harus diturunkan. Nah, yang paling penting kemudian, kalau bank syariah mahal, maka yang pertama, sebenarnya bank syariah itu hari ini udah banyak opsi. Ini jawaban ketiga saya. Bank syariah itu hari ini punya 3 jenis akad. Ada namanya murabahah, yang jual beli tadi. Yang kelihatan langsung kerasa mahal karena harga jualnya langsung kelihatan. Oh segitu. 2 ada opsi namanya musyarakah mutanakisah. Jadi kita kayak memiliki rumah itu bersama-sama dengan bank. Setiap kali kita nyicil, maka proporsi kepemilikan kita naik, banknya turun. Yang ketiga namanya ijarah muntahiyah bitamlik.
Kita sewa. Jadi kita tidak memiliki rumah itu, kita cuma nyewa ke bank itu. Yang nanti di akhir masa sewa, 15 atau 20 tahun kemudian, baru transfer kepemilikan. Untuk jenis rumah tertentu atau rumah kedua, ketiga, ini bisa menghemat zakat, karena dia milik bank, bukan milik kita. Kalau yang pertama merubah, begitu kita belikan jadi milik kita, tapi kita punya utang ke bank yang harus kita tuntaskan untuk menuntaskan. Nah sekarang antar bank itu, antar bank syariah, ada BNI Syariah, BRI Syariah, ada BSM, yang kita lagi mau merger tuh jadi satu, tiga-tiganya, ada BTN Syariah, ada Bank DKI Syariah, BJB Syariah, itu masing-masing punya pricing yang beda-beda di konteks 3 akad itu. Jadi teman-teman yang memang niat beli rumah, datang aja satu-satu, dicek satu-satu, persis kayak Bapak Ibu mau beli tiket, misalnya buka semuanya, Traveloka buka, tiket.com buka, maskapainya buka, satu-satu pilih yang paling murah. Karena pasti ada yang lebih murah dibanding yang lain. Masalahnya kalau udah pinjaman 20 tahun, dengan nilai yang lumayan, 1M misalnya, atau 800 juta harga rumahnya, pasti 0,0 sekian persen juga berdampak tuh. Yang satu cicilannya 6,4, satu 6,2, kan lumayan 200.000 misalnya gitu. Nah, jadi cari yang syariah, jangan pernah terpikir untuk yang tidak syariah, karena yang tidak syariah adalah haram, dan yang haram tidak akan berkah. Pilih yang syariah, tapi komparasi saja. Nah, tips yang terakhir, biasanya pricing yang lebih murah itu diberikan oleh bank buku satu. Bank buku satu, bank-bank syariah yang kecil ya. BJB Syariah, DKI Syariah, dia biasanya lebih murah, walaupun tidak selalu ya, tergantung apa keputusan si pimpinan cabang bank tersebut sebenarnya. Itu yang keempat. Jadi kayak deposito nih, deposito mana yang lebih gede? Apa imbal hasilnya? Biasanya bank-bank kecil, BJB, Bank DKI Syariah. Tapi kalau udah BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, kan kebaliknya, kan ente yang butuhannya gitu. Kalau yang itu enggak, dia masih butuh untuk tumbuh, sehingga dia ngasih pricing yang lebih oke. Dia akan mengikhtiarkan itu. Oke? Gitu ya, kira-kira ya. Semoga terjawab untuk pertanyaan yang Anissa nih. Jadi sekali lagi, insya Allah bisa. Dekat sama Allah, Allah kasih. Tapi ikhtiarnya jelas, ikhtiar menambah penghasilan, menurunkan gengsi untuk mau lebih jauh sedikit, karena nanti begitu udah jalan udah makin bagus, infrastruktur makin bagus, juga semuanya terasa deket kok. Tanya tuh ke teman-teman yang di mana ya, contoh Tokyo misalkan, dia bisa kuliah di Tokyo tapi rumahnya di Yokohama gitu, kerja di Tokyo rumahnya di tempat yang jauh gitu, Nagoya. Kenapa? Karena ada kendaraan yang memungkinkan untuk bisa sampai lebih cepat. Intinya bisa lah, asal kita sungguh-sungguh. Jadi itu, dan tips saya jangan pernah tertarik dengan yang haram. Pertanyaan Mbak Novitasari, memang sebaiknya, ini sebenarnya pertanyaannya agak lebih rumit dari yang Mas Egy tadi sampaikan. Dia mengatakan, sebenarnya dia tuh nggak mau berurusan dengan bank, dan dia nggak punya utang. Tapi gara-gara zaman serba susah begini, COVID ini, dan betul, saya tahu betul, omset segala macam turun di mana-mana, jualan offline jadi sepi, jadinya online. Mau nggak mau pakai bank lagi. Dan kadang-kadang orang ya ngambil gampang aja BCA Mandiri gitulah. Singkat cerita begitu ya. Memang 2 bank itu paling besar dan paling cepat layanannya. Bahkan BRI yang asetnya lebih gede aja nggak semudah 2 itu. Kalau saya sih tetap menyarankan pakai bank syariah. Kalau kira-kira, karena bank syariah sekarang juga makin mudah. Apalagi ada flip segala macam. Tergantung jualannya apa dan siapa konsumennya. Kalau nasabahnya adalah nasabah yang dekat, yang milenial, malah kadang-kadang mereka akan milih transaksinya pakai flip misalnya gitu. Ya berarti kan nggak ada masalah bank apa aja sebenarnya. Tapi kalau kita khawatir misalnya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni, bolehlah satu kita pakai gitu. Tapi cuma numpang lewat aja pastikan. Misalkan, tapi kita selalu ngasih opsi, misalkan Mbak Novitasari jualan barang A gitu, sebutlah jualan gamis misalnya gitu. Oke, bisa terima pembayaran bank syariah ini atau lewat Mandiri, sebutlah begitu. Atau BCA misalnya gitu. Tapi pastikan yang syariah taruh lebih atas gitu. Ini ikhtiar. Yang kedua, yang riba itu lebih sering dicek maksud saya dengan seksama untuk memastikan kita nggak makan ribanya.
kan ada histori transaksinya segala macam, mencatat dengan seksama supaya ini. Dan pastikan uang kita nggak lama-lama di situ, cuma numpang lewat aja. Persis sama kayak tadi bapak-bapak yang terpaksa harus gajian dan aturan payroll kantornya memang harus pakai bank riba misalnya. Ya dia nggak bisa menolak itu, orang kantor ada 6.000 orang misalnya semuanya pakai satu bank itu ya terima aja. Atau kalau bapak pegawai di mana di Pemda tertentu pasti pakai bank daerah tertentu juga kan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kemudian segera dipindahkan as soon as possible. Sekarang dengan modal mobile banking, internet banking rasanya cepat mindahin begitu ya, sebanyak apapun histori transaksinya. Mudah-mudahan menjawab ya. Gitu. Izin ada yang mengingatkan tentang bagaimana investasi saham, apakah termasuk jenisnya riba, dan juga minta tips ya. Tadi kan sudah menjelaskan tentang tips bagi milenial ingin membeli rumah dan sebagainya. Investasi halal syariah yang terbaik itu apa? Barangkali itu bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saham ya. Saham itu sesuatu yang hari ini sangat mudah untuk syar'i dibanding bank bahkan. Kenapa? Karena di Bursa Efek Indonesia itu sudah ada panduannya dan sudah ada list saham syariah. Jadi kita tinggal pilih aja. Jadi sudah ada board, ada kelompok orang yang sudah memilah, mengelompokkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mana yang saham-saham yang masuk di syariah, yang secara zatnya halal, rasio utang mereka halal, dan seterusnya. Silahkan dibuka aja, website BEI, ada semuanya. Pilih beli saham itu. Tapi sekali lagi, kalaupun kita beli saham itu, pelajari saham apa yang mau dibeli, supaya tidak gharar. Setelah kita mau beli saham Wika misalnya, konstruksi lagi ramai di mana-mana, masuk list saham halal. Maka kita pelajari bisnisnya, kita tahu siapa yang punya, negara punya, pengelolaannya gimana, laporan keuangannya seperti apa, proyek kedepannya apa, sehingga kita terbebas dari gharar dan memang dia ada di list saham syariah. Silahkan beli dengan cara yang baik ya. Dan saya menyarankan jadilah investor beneran. Investor beneran itu dalam artian memang kita punya tujuan finansial tertentu, misalnya saya mau ambil 3 atau 6 tahun lagi gitu. Jadi bukan jadi orang yang kerjaannya short selling gitu ya, beli pagi jual sore, ngambil selisih harga jual lagi. Yang kayak gitu-gitu sangat tidak dianjurkan. Jadi pilih yang baik, yang jelas, memang niatnya investasi, insya Allah worth it, karena saham itu memang selalu kalau diakumulasikan itu saham yang benar ya. Saya kemarin ada dapat cerita dari sebuah lembaga zakat, ada ibu yang mewakafkan saham Unilever yang dia beli tahun 90-an, 99, 98 gitu ya. Diwakafkan itu ke lembaga zakat tersebut, 2 tahun lalu 2019 dicairkan, itu nilainya udah 36 kali lipat atau 38 kali lipat. Masya Allah. Jadi memang saham itu terutama perusahaan-perusahaan yang blue chip ya, yang ya insya Allah gitu ya, misalkan bisnis teknologi, telekomunikasi, bisnis makanan, itu kan relatif kokoh ya, kecuali ada kasus-kasus tertentu yang sangat spesial ya, boleh langsung dijual. Tapi kalau enggak ya, gitu. Kayak sekarang nih BRI, bank mau merger juga, saham BRI Syariah naik, 500 sempat turun 300, 200, sekarang 1.400 misalnya gitu. Ya kita memang paham betul kenapa dia naik. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak pernah tahu kenapa dia naik, nggak pernah ngerti kenapa dia turun, kita jual ketika naik, kita beli ketika turun. Cuma gitu aja, nggak peduli apapun, nah itu namanya gharar. Jadi memang ada ilmunya dan harus diilmui dengan baik. Ya. Jadi kalau investasi apa yang disarankan? Pertama, pastikan investasi itu atas sisa uang kita. Jadi kalau kita punya gajian nih, take home pay kita terima setelah dipotong pajak pastikan. Pertama kita keluarkan zakatnya. Oke. Setelah keluarkan zakatnya, kedua bayar utang. Kalau bisa utang tadi maksimal 1/3. Setelah itu aturlah itu semua, sisanya itu. Syukur-syukur lebih, masukkan dana cadangan. Di zaman krisis ini saya termasuk orang yang sangat menganjurkan punya dana cadangan ini minimal 10% dari gaji. Sisihkan aja, misalnya gaji 10 juta, 1 juta disisihkan buat berjaga-jaga saja. Nah, kalau yang berjaga-jaga ini sudah di atas batas yang aman, sudah di atas
sudah di atas misalnya 4 bulan pengeluaran gitu ya. Total dana cadangan itu di atas itu udah aman lah untuk berjaga-jaga 4-6 bulan. Masukkan kelebihan dana cadangan itu ke rekening investasi. Silahkan berinvestasi. Nah, kalau udah milih investasi, maka pilihannya disesuaikan dengan kita. Ada teman-teman yang suka dengan resiko, ada yang nggak paham resiko, nggak ngerti-ngerti juga diajarin saham gitu ya. Udahlah beli emas gitu. Itu kan orang nggak ngerti apa-apa gitu. Daripada susah, emas clear. Pergerakan harganya bisa kita pelajari. Atau deposito kalau masih sedikit-sedikit, kecil-kecil ya minimal untuk memastikan nilainya tidak tergerus oleh inflasi. Syukur-syukur sudah mau belajar lebih banyak, misalkan mau masuk ke reksadana. Sekarang semuanya udah punya opsi syariah, reksadana syariah sudah ada. Kemudian saham syariah sudah dipandu oleh Bursa Efek. Negara juga rajin, negara kita itu utang syariahnya termasuk yang paling besar di dunia. Kita sudah menerbitkan sukuk. Nah, ada sukuk yang boleh dibeli secara retail, namanya sukri, sukuk retail, 013 yang terakhir. Itu juga oke, karena yield-nya di atas deposito dan bunganya, pajak atas bagi hasilnya lebih ringan dibanding pajak dari bagi hasilnya deposito. Jadi itu juga, tapi itu di-pack 3 tahun. Jadi kita mesti paham produknya. Jadi kalau 3 tahun, ya berarti kita paham kalau dalam 3 tahun ke depan nggak bisa diambil sama sekali. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita tipikal orang yang sering butuh uang, ya nggak cocok beli sukuk misalnya. Tapi kalau kita punya tujuan investasi khusus, apalagi misalkan anak kita 3 tahun lagi masuk SD, ya beliin sukuk lah sekalian. Ini jadi tabungan dia, misalkan taruh sebutlah sekian puluh juta gitu. Sebenarnya beli sukuk itu boleh dari nominal 1 juta ya. Nah, nanti 3 tahun baru cair tuh. Nah, tiap bulan itu bisa dapat bagi hasil yang oke dibanding deposito. Dengan pajak yang lebih rendah juga. Nanti 3 tahun terakumulasi, duitnya balik tuh, uang kita beli sukuk plus. Jadi nanti disesuaikan dengan tujuan investasi kita untuk apa. Misalkan ada anak muda nih milenial buat nikah gitu. Nikahnya berapa tahun lagi? 3 tahun lagi, bisa sukuk. Nikahnya 1 tahun lagi, ya berarti jangan sukuk. Karena sukuk masanya minimal 3 tahun misalnya. Mungkin emas, mungkin deposito, mungkin reksadana, itu opsi-opsi yang bisa dipilih. Gitu. Tadi ada pertanyaan yang bagus terkait bank ya. Ya, yang pertama memang hari ini sebenarnya kita nggak punya alasan, kecuali maaf Bapak Ibu sekalian, urusannya sangat berurusan dengan, misalkan Anda eksportir-importir butuh LC. Itu baru bank syariah belum semuanya bisa provide. Tapi nanti kalau udah merger, kita jadi bank buku 4, insya Allah bank syariah pun udah sangat kokoh lah, nggak ada masalah. Jadi kita tinggal cari partner bank syariah lain di bank ekspor atau tujuan ekspor atau tujuan impor kita. Yang kedua, memang kalau terpaksa banget ya nggak apa-apa. Asal tadi kita benar-benar teliti. Tapi terpaksa banget ya, karena sebenarnya terpaksa banget beda-beda. Kayak tadi Bang Iqbal misalkan nanya, ngomong kartu kredit. Ya sekarang yang syariah juga ada gitu. Apalagi kalau misalkan Bang Iqbal rajinnya ke Malaysia gitu. CMB Niaga Syariah aja selesai udah. Karena kartu itu sangat diterima di ASEAN ya. Tapi kalau urusan luar negeri kita sebutlah ke Turki, ke Eropa, ke Amerika, ya CMB Niaga Syariah nggak kuat gitu ya. BNI Syariah masih agak berat, itu oke lah. Tapi BNI sekarang yang udah punya kan 2 ya. Yang bagus banget ya, yang level penerimaannya baik. Satu hasanahnya BNI Syariah sama CMB Niaga Syariah. Kartu kredit tuh dua-duanya. Itu penting untuk dipastikan. Nah, saya sendiri termasuk yang menganjurkan buat yang punya kartu kredit, biasakan kalau memang kita punya rencana transaksi nih ya. Misalkan sebulan ke depan nih, Bang Iqbal bakal rajin ke Malaysia, Singapura, Brunei misalkan. Kalau saya sih biasanya naruh duit aja dulu. Jadi sebenarnya kita cuma menggunakan fasilitas kartunya. Duit yang dipakai duit kita juga, kita taruh aja dulu 10 juta misalnya gitu. Nanti buat beli tiket, buat hotel, buat apa begitu balik. Jadi saya termasuk orang punya 2 kartu kredit itu dan seringnya tagihannya minus. Gitu. Jadi memang saya mengusahakan supaya cuma intifa aja, jadi cuma ngambil manfaat saja gitu. Karena jangan sampai kita pernah berpikir kartu kredit itu tambahan pendapatan, itu yang paling bahaya. Dan banyak orang yang begitu hari ini kan. Dia gali lubang, tutup lubang, kartu kredit 1. Apalagi sekarang bikin kartu kredit syaratnya gampang banget kan. Begitu dia jebol 1, udah nggak benar. Sebenarnya tidak haram juga, tidak harus juga seperti saya naruh duit dulu baru pakai. Tidak mutlak begitu.
Karena kartu kredit syariah itu juga udah syariah dengan pendekatan akad yang mereka punya. Cuma kalau buat saya itu konteksnya untuk membangun mental aja. Ini mengikuti saran para psikolog gitu. Supaya mental kita itu bukan mental yang menganggap kartu kredit itu tambahan pendapatan atau kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Tidak. Lebih ke kepentingan semacam tadi itu. Gitu ya, saya lagi gitu. Jadi sekarang kita udah punya banyak pilihan, sama tadi yang mau kredit kendaraan bermotor, kredit rumah, kita pilih aja syariah, udah selesai, aman. Itu paling awam gitu. Tapi sekarang kita bisa punya opsi membandingkan kebaikan antara produk-produk syariah karena providernya sudah banyak. Dan bahkan satu bank syariah pun kita punya pilihan beberapa produk untuk kita pilih mana yang lebih fit buat kita. Nah, ini indahnya syariah sebenarnya. Kita jadi kayak punya opsi baju yang banyak. Kalau riba kan cuma satu baju for all. Bunga ya udah, bunganya serah transaksi apapun, mau jual beli tanah, mau beli ini, beli itu, mau sewa, mau apa, pokoknya begitu. Kalau syariah nggak begitu. Akad itu pilihan banyak, seperti kita punya opsi untuk memilih makanan mana yang kita pilih atau produk mana yang kita pilih supaya fit dengan kita, nyaman dengan kita, karena tingkat kebutuhan kita masing-masing nggak sama. Itu the beauty of syariah salah satunya. Mungkin itu semoga menjawab ya, Pak. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Siti Solihah dan juga Mas Fahmi ya. Ada pertanyaan yang bisa jadi satu tentang, memang ini sih masuk juga ke sisi psikologis juga, sekaligus juga sisi ini ya, sisi dosa barangkali ya. Pertanyaan dari Frasestian Channel dan juga Mbak Rawiyatul Adawiyah. Apakah riba disebabkan keborosan atau selalu mengikuti apa kata hati dalam diri? Ini nyambung juga dengan pertanyaan yang ini. Yang kedua, bismillah, apakah maksiat, selingkuh, suka nonton video porno, melihat gambar-gambar haram ada kaitannya dengan riba? Sholat jalan, sedekah jalan, dan maksiat juga jalan ada kaitannya juga dengan riba. Mohon penjelasannya Bapak-Bapak sekalian. Jazakumullahu khairan. Kepada Pak Iqbal barangkali, Ustaz Iqbal. Tentang ini ya, tentang dosa-dosa boros, dosa-dosa ya maksiat dan sebagainya, apakah ada efeknya juga secara kepada riba dan juga ada efeknya juga secara psikologis barangkali, Mangga? Ya, saya kira makanya nanti lagi-lagi bila hari ini keluarga Bapak Ibu merasa stres, sering berantem, sering konflik, maka ceklah beban, kira-kira gitu. Apakah itu beban pikiran, beban mental, dan beban hutang. Ya, karena lagi-lagi, makanya banyak orang itu nggak betah di rumah. Kenapa? Karena rumahnya mengandung trauma. Begitu melihat rumah atap, ya Allah, masih 15 tahun lagi. Jadi lagi-lagi semua itu sebenarnya banyak penyebab, banyak faktor lah, banyak faktor. Tapi lagi-lagi orang yang suka nonton video porno, orang yang suka zina dan lain-lain, salah satu yang mereka alami adalah kecemasan. Tidur nggak nyenyak, ya, takut, ya. Apalagi orang-orang yang sudah berzina, dia takut terkena penyakit dan selalu waspada. Dia selalu curigaan sama orang. Ya. Makanya beberapa kasus orang-orang yang kena narkoba, orang-orang yang melakukan alkohol dan zina itu penyakitnya adalah paranoid, misalnya, ketakutan. Schizophrenia, paranoid itu salah satu juga bisa jadi pemicu. Jadi lagi-lagi banyak faktor lah kalau masalah kejiwaan itu. Tetapi lagi-lagi kalau hari ini kita sering berantem di rumah, tidak ada sakinah mawaddah warahmah di sana. Salah satunya lihatlah penghasilan kita, dari mana asalnya, apa yang kita makan itu, kemudian apa yang beban mental, utang itu, pikiran. Jadi tadi nyangkut Haji Bolot tadi, kan Haji Bolot itu umurnya udah 80, ditanya sama orang, kenapa Pak Haji Bolot itu bisa sampai seumur ini? Karena gue punya pikiran yang berat, gue gak punya utang. Gue punya duit, agak punya, diem aja, udah. Gitu. Itu prinsip bagi milenial sekarang susah. Karena tadi seperti Ibu yang menanyakan tadi, milenial sekarang itu salah satu yang membuat mereka itu akhirnya berat dalam kehidupan keluarga itu karena tadi gaya hidup ya melebihi dari kemampuan. Ini yang harus kita kelola sekarang, gaya hidup. Ya, lagi banyak orang itu nggak bertahap gitu. Saya tadi di awal tadi ketemu sama Madu cerita. Madu ini tahun 2000-an angkat gitu ya.
bantuin. Tapi kami sekarang di hari ini bisa menjadi seorang akademisi. Dan semua itu proses. Ini membuat mereka tertekan sendiri. Proses gitu. Ya mungkin beli rumah mungkin di Parung dulu. Nanti ada rezeki jual pindah ke Depok, ada jual pindah ke Menteng. Gitu. Jadi proses ini tidak susah sekali dipahami oleh para milenial. Ya, pengennya pokoknya semuanya itu yang penting bisa diupdate status di Instagram gitu loh. Ini loh, gue cek kehamilan di rumah sakit Brawijaya, gitu ya. Karena di artis-artis sering di sini misalnya gitu kan. So, gue pengen apa namanya beli bajunya di mereknya ini gitu. Nah itu yang menjadi salah satu sumber penyakit itu apa? Ria. Ria ini yang akhirnya membuat orang-orang tersiksa. Gitu. Makanya teman-teman kalau hari ini melihat teman-teman sekolahnya dulu di Instagramnya itu keren, kaya, mapan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa dia bahagia. Bisa jadi semua itu utang. Terima kasih. Maka Ustaz Banu menambahkan. Ya, betul. Hidup itu yang penting barokah. Maka orang awal nikah itu kan doanya keberkahan kan, barokallahu. Oke, hidup itu esensinya berkah, ahi. Jadi makanya doa orang nikah itu barakallahu lak wa barokah alaik, karena memang ujungnya mesti ke sana. Jadi dan yang haram pasti tidak berkah. Maksiat pasti tidak berkah. Kalau dia ada, maka dia akan berpengaruh kepada yang lain, termasuk ke suasana hati dan seterusnya, dan semuanya akan menjadi keburukan. Jadi pilih yang baik-baik dan berkah-berkah, insya Allah semuanya bahagia dunia akhirat. Amin. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan katsir kepada Ustaz Banu dan juga Ustaz Iqbal. Ini memang secara pertanyaan masih banyak, tapi karena pertanyaan yang berkaitan dengan tema sudah hampir terjawab semua. Sekaligus juga mohon izin kepada attendee semua, pada netizen, sahabat Pelita Quran. Ada beberapa pertanyaannya tidak terjawab, atau mungkin sudah terjawab dengan ini ya, dengan pemaparan Ustaz Banu dan juga Ustaz Iqbal. Mudah-mudahan ada sesi lain mungkin ya, fokus kepada ekonomi syariah nih. Yang bisa digali lagi mungkin oleh Ustaz Banu, mohon kesediaannya juga nanti mudah-mudahan bisa silaturahim lagi di KPA ya, Komunitas Pelita Al-Quran. Sebelum ditutup barangkali ada closing statement kepada Ustaz Banu dan Ustaz Iqbal terkait dengan efek psikologis riba dan juga keharamannya. Pada Ustaz Iqbal barangkali. Terima kasih Mas Egi, Mas Banu dan teman-teman sekalian. Pelita Quran, terima kasih atas kesempatan. Saya kira ini bagus sekali ya, event-event kayak gini, untuk kita semua kembali membenahi hidup kita. Saya menangani banyak kasus dalam rumah tangga, salah satunya tadi tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena dari penghasilannya, dari gaya hidupnya. Ya. Dan saya berharap dengan adanya materi ini, kita semua membenahi diri kita masing-masing, termasuk saya, yang banyak masukan hari ini. Dan yang terpenting dalam rumah tangga itu adalah keterbukaan. Ini penting. Jangan sampai ya yang namanya seorang pemimpin laki-laki itu dia seorang pilot. Tapi jangan lupa dia ada kopilot yang senantiasa mengingatkannya, mendampinginya, ya, memberitahunya. Jadi banyak sekali rumah tangga itu pasangan-pasangan itu terjebak di dalam riba itu karena tadi tidak mengajak pasangannya bermusyawarah. Ajaklah pasangan kita untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan apapun itu. Karena banyak kasus klien-klien saya yang terjebak pada pinjaman online itu, riba itu karena dia diam-diam. Tiba-tiba sudah ada debt collector datang ke rumah. Dan ini penting, keterbukaan ya. Tetapi yang namanya kopilot tidak boleh mengambil alih kemudi sebelum diberikan oleh pilot, kira-kira begitu. Jangan sampai nanti ya istri mengambil keputusan tanpa juga seizin suami. Jadi betul, para antum laki-laki semua pemimpin betul. Tapi kita punya yang namanya pendamping. Hargailah pendapatnya, minta pendapatnya. Kalau mau beli mobil, tanyalah, Umi mau warna apa. Sehingga dia merasa bahagia. Dia berjasa dalam hidup kita. Coba antum ingat yang laki-laki ini. Apa kata-kata indah waktu datang ke rumah mertua ketika ingin melamarnya. Minta diberkahi, minta didoakan, akan dibahagiakan anaknya.
Tapi kenapa setelah menikah anaknya tidak dibahagiakan, malah dibentak, diprototi, bahkan ada yang berani memukulnya. Ini yang harus kita pahami teman-teman sekalian, ya, bagaimana menghargai pasangan hidup kita, memberikan dia juga kebahagiaan, sehingga keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Demikian dari saya. Nanti teman-teman yang mau mendapatkan konten-konten rumah tangga, kami sedang mengembangkan channel YouTube Rumah Konseling dan Instagram @muhammadiqbal_PhD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ustaz Banu? Ya, saya sedikit saja. Kita harus memahami bahwa hidup kita itu bukan tentang saat ini saja ya. Ada besok, ada lusa, ada 10 tahun lagi, ada 20 tahun lagi. Dan tentu ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan di akhirat. Maka keberkahan adalah kunci, mengikuti agama adalah kunci. Jangan pernah tertarik atas segala sesuatu yang tidak halal. Pastikan hidup kita senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Terima kasih Om Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon di-follow ya, follow Instagram pelitaquran.id. Tadi juga ada Muhammad Iqbal ya, Muhammad Iqbal PhD. Ini bisa di-follow juga, dan juga Banu Muhammad. Follow Instagram panelis kita, pemateri kita pada pagi hari ini, dan mengingatkan juga kepada jamaah sekalian, sahabat Pelita Al-Quran, insya Allah 2 pekan lagi akan ada materi mengenai Expanding Universe, Isyarat Al-Quran dan Bukti-Bukti Sains. Insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Darimat, Guru Besar Fisika UI, dan juga Leading Scientist dari OKI ya, salah satu organisasi besar Islam yang ada di dunia. Memang tema yang ini tema yang sifatnya agak saintifik ya, maksudnya agak fisika ya, ilmu sains dan ilmu alam. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa join lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih kembali kepada Ustaz Iqbal dan juga Ustaz Banu. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.